Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih tetap semangat? Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar teks cerita sejarah. Silahkan kalian simak penjelasan berikut ini. Teks cerita sejarah. Apa itu teks cerita sejarah? Ya, teks cerita sejarah adalah karangan atau cerita yang menyajikan suatu peristiwa atau kejadian serta bagaimana peristiwa itu berlangsung berdasarkan urutan waktu. Jenis-jenis teks sejarah di sini berdasarkan peristiwa itu ada dua macam. Yang pertama, cerita sejarah yang benar-benar terjadi, artinya benar-benar nyata. Yang kedua yaitu cerita sejarah yang berupa hayalan, misalkan cerpen, novel, atau sejenisnya. Kemudian berdasarkan tujuan itu ada dua. Yang pertama ekspositoris, yaitu cerita sejarah ini bertujuan untuk memperluas pengetahuan pembaca. Jadi pada tahapan-tahapan prosesnya disampaikan menggunakan bahasa yang informatif dengan menitik beratkan kepada penggunaan kata denotatif. Yang kedua yaitu sugestif. Cerita sejarah ini bertujuan untuk merangsang daya khayal pembaca. Tujuan utamanya adalah memberi makna atas peristiwa atau kejadian sebagai suatu pengalaman. Bahasa yang digunakan lebih condong kepada bahasa kiasan dengan menggunakan kata-kata konotatif. Selanjutnya adalah fungsi teks sejarah. Di sini ada beberapa macam fungsi dari teks cerita sejarah. Yang pertama, fungsinya yaitu sebagai rekreasi. Artinya adalah sejarah dapat memberikan perasaan senang atau gembira kepada penikmatnya. Fungsi yang kedua yaitu inspiratif. Artinya adalah dengan mempelajari sejarah, kalian bisa mengembangkan kreativitas atau imajinasi demi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara yang lebih baik lagi. Di samping itu juga bisa menambahkan rasa ingin tahu terhadap perjuangan dan pemikiran serta karya-karya tokoh terdahulu. Fungsi yang ketiga yaitu instruktif atau bisa diartikan dapat dijadikan alat bantu pembelajaran. Dengan kata lain, dengan menjelaskan materi ajar secara naratif dan kronologis, sejarah dapat berperan sebagai alat untuk menyampaikan pengetahuan dan keterampilan kepada subjek belajar agar materi pelajaran mudah dimengerti. Fungsi yang keempat yaitu edukatif. Artinya adalah nilai-nilai sejarah dapat dijadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari dan juga dapat dijadikan sebagai petunjuk bagi manusia dalam berperilaku agar menjadi pribadi yang arif dan bijaksana. Sekarang kita masuk kepada struktur teks cerita sejarah. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi yaitu bagian yang menunjukkan awal cerita atau latar belakang
peristiwa atau bisa disebut juga sebagai pembuka dalam cerita sejarah. Struktur yang kedua yaitu urutan peristiwa. Di dalamnya berisi tentang urutan-urutan atau rekaman peristiwa dari awal sampai akhir. Kemudian yang ketiga strukturnya yaitu reorientasi. Bagian ini adalah bagian penutup yang bisa diisi dengan opini dari penulis atau bisa juga kesimpulan dari teks yang sudah dituliskan di atasnya. Ini ada contoh teks cerita sejarah tentang internet. Nah, pada tulisan yang berwarna biru ini adalah bagian dari orientasi atau pembuka. Saya bacakan satu paragraf. Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat di tahun 1969. Melalui proyek ARPA yang disebut ARPANET, Advanced Research Project Agency Network, mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis Unix, kita bisa melakukan komunikasi dalam jarak yang tidak terhingga melalui saluran telepon. Nah, seterusnya sampai di paragraf ketiga, ini termasuk ke dalam orientasi atau pembuka awal cerita teks sejarah. Nah, selanjutnya yang berwarna hijau, tulisan berwarna hijau ini adalah urutan peristiwa. Saya bacakan satu paragraf. Pada mulanya, ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, University of Utah, di mana mereka membentuk satu jaringan terpadu di tahun 1969 dan secara umum ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972 dan seterusnya sampai paragraf di bawahnya. Pada kata disederhanakan menjadi internet ini adalah urutan peristiwa. Nah, yang terakhir yang berwarna merah ini adalah reorientasi atau penutup yang berisi bisa berisi kesimpulan atau opini dari penulis. Di situ dicontohkan sekarang internet sudah menjadi hal yang sangat penting bagi manusia. Contohnya untuk siswa sekolah, mereka bisa mendapatkan informasi yang tidak ada di perpustakaan sekolah. Semua itu bisa asalkan mereka mempunyai koneksi internet. Nah, ini termasuk ke dalam reorientasi atau penutup. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan pada eh, teks cerita sejarah, yaitu ada 6 hal. Yang pertama yaitu menggunakan kata benda. Artinya adalah eh di sini bisa menunjukkan nama kota tertentu atau tempat tertentu, objek tertentu atau merujuk pada kata-kata tertentu. Misalnya kata Kepulauan Nusantara, bahasa Melayu, pohon apel, anak lelaki, dan lain sebagainya. Kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan tokoh sentral. Penggunaan tokoh sentral di sini yaitu menerangkan pelaku utama atau tokoh yang menjadi sentral atau pusat dalam cerita. Contohnya dalam cerita misalnya Siti Nurbaya, tokoh sentralnya adalah
Siti Nurbaya, karena tokoh tersebut diceritakan dari awal sampai akhir cerita dan menjadi pusat cerita. Kaidah yang ketiga yaitu menggunakan kata sifat. Maksudnya adalah dalam kalimat tersebut terdapat kata sifat yang menjelaskan gabungan kata atau frasa yang inti di dalamnya berupa kata benda atau nomina. Contohnya raja adil, gadis cantik, rumah mewah, dan lain sebagainya. Kaidah kebahasaan yang keempat yaitu menggunakan konjungsi atau kata hubung. Konjungsi yang digunakan ini dapat berupa kata yang menyatakan keterangan waktu. Contohnya kata pada, ketika, suatu hari, sementara, kemudian, setelah itu, atau bisa keterangan tempat, di, ke, dari, keterangan tujuan, untuk, kepada, dan sebagainya. Yang kelima yaitu menggunakan kata yang menunjukkan masa lampau. Artinya adalah menggunakan kata-kata tertentu sebagai penunjuk waktu yang telah lalu. Dan yang terakhir yaitu kaidah kebahasaannya menggunakan frasa adverbial. Frasa ini digunakan untuk menunjukkan lokasi atau kejadian sebuah peristiwa atau bisa menunjukkan sebuah waktu tertentu. Di sini ada contoh teks cerita sejarah tentang R.A. Kartini. Di sini bisa kalian perhatikan dan bisa kalian baca. Nah, dari teks cerita sejarah yang berjudul R.A. Kartini ini kita bisa menganalisis kaidah kebahasaannya. Nah, ini adalah hasil kaidah kebahasaan pada teks cerita sejarah Raden Ajeng Kartini. Yang pertama, kata benda. Kata benda di sana bisa kita temukan tentang pendidikan. Kemudian tokoh sentralnya yaitu Raden Ajeng Kartini. Kata sifatnya yaitu gadis cantik. Kemudian frase adverbialnya yaitu bahkan pernah. Kaidah kebahasaan selanjutnya yaitu masa lampau. Ini dapat kita temukan pada kata tanggal 17 September 1904. Demikian tadi pemaparan tentang materi teks cerita sejarah. Semoga dapat kalian pahami dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.